komunikasi klien kami saat ini dibatasi, bahkan diblok mungkin. Ini ya teman-teman, cuman ini percakapan yang klien kami tujukan kepada Lisa Mariana. Di percakapan ini klien kami mencoba memulai mengingatkan histori beberapa tahun silam kemudian, sebelumnya ya. Kalau untuk ini baru-baru ini kayaknya nih. Tanggal berapa Bang? Kira-kira tanggal berapa nih Bang? DM Messenger ini. Instagram ya ini. Intinya begini, percakapannya kan ini sedikit saja ya. Nah, dari Ino ini. Kan lu yang bilang nangis-nangis ke gua, ini nyambung ya. Ada persesuaian dengan kronologis yang disampaikan Ino kepada kami. Kan lu yang bilang nangis ke gue, Selin, mohon maaf nggak apa-apa ya. Cuman kayaknya teman-teman udah tahu semua lah itu ya. Ya, inisial ya, CA itu di jalan, ketemu di jalan bilang di depan Bernie. Artinya di sini ada saksi lagi ya. Di depan Bernie kalau CA itu tetap anak saya. Dan begitu. Dijawab dengan Lisa Mariana bahwa namanya juga mabok. Kan luar biasa maksudnya orang ini. Memang tabir ini harus kita buka ya, biar nggak menyesatkan semua orang ya. Jadi namanya juga mabok kata dia. Sampai di rumah teman lu dulu, ini Ino lagi memulai komunikasi ya. Sampai di rumah teman lu dulu yang ada di daerah Pondok Cabe juga tetap lu kekeh bahwa CA itu adalah anak saya. Udah nggak penting lagi sekarang. Artinya ini yang perlu kita ketahui bahwa misi kami di sini adalah membuka tabir kebenaran biar tidak ada yang merasa terzolimi ya. Jadi nanti kita buktikan ya. Tapi untuk sementara hanya ini yang bisa kami tunjukkan ya. Ada bukti banyak riwayat percakapan nanti, tapi kami nanti ya mohon maaf untuk sementara itu ya teman-teman, mohon dimaklum ya. Tapi kenapa Pak baru muncul sekarang Bang? Apa karena emang mau menangani permasalahan ini Bang supaya nggak berlarut-larut? Kan karena banyak nama juga yang terseret ya dalam kasus ini Bang. Jadi awalnya klien kami ini mencoba untuk berdiam diri ya. Cuman melihat banyak pihak, berita ini udah luar biasa lah ya. Artinya seperti yang saya bilang di awal tadi, menyesatkan bahwa kami kenal baik dengan klien kami ini dan kami pun mendorong untuk dia menceritakan atau membuka tentang fakta yang sebenarnya. Ya mudah-mudahan ini tidak keliru kan begitu. Ya nanti kita buktikan nanti di kemudian hari. Apa ada dorongan Bang dari pihak lain supaya ayo dong speak up gitu atau? Tidak ada. Kami murni lillahi ta'ala karena kami sebagai muslim bahwa kami melihat ini sudah berlebihan, keterlaluan, ada pihak yang terzolimi. Ini panggilan hati juga. Sebagai saya, karena saya merasa punya ibu seorang perempuan dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak, anak ini tidak berdosa. Alangkah kasihannya di kemudian hari bila perlu anak ini dijadikan alat untuk mencari suatu keuntungan bagi orang tuanya. Padahal nyata-nyata ayah biologisnya dari awal kehamilan sampai dengan saat ini mengakui sekarang di luar sana dia menebarkan isu bahwa seolah-olah anak ini adalah anak tokoh salah satu yang mohon maaf, saya tidak ada kepentingan terhadap persoalan ini ya. Jadi kalau saya ditanya, ini saya langsung aja ya, takutnya ada pertanyaan nggak apa-apa saya dulu karena saya tahu lawyer ini kan sebelum kalian bertanya saya udah tahu bakal pertanyaan kalian. Khawatirnya ada kepentingan apa dengan wallahi ya, saya tidak ada kepentingan. Tapi karena saya melihat anak ini tidak berdosa dan dampaknya akan berdampak pada anak ini nanti di kemudian hari, dan saya mempunyai anak. Nanti ya, apa yang menjadi tujuan LM ini sebenarnya? Saya belum mengerti. Padahal kalau dia mencari ayahnya ada pada kami. Dan kalaupun dia tidak punya duit untuk tes DNA, hari ini saya siap membiayai. Ya, tolong sampaikan itu. Jadi begini, kalau untuk pertanyaan itu, klien kami dari awal kehamilan, dari ya mohon maaf, dari awal main catur lah mereka di hotel itu, kira-kira seperti itulah ya. Artinya sangat menunjukkan respon dan etikat baiknya.
Bukan hanya untuk sensasi, bukan. Cuman di saat diakui kepada klien kami bahwa ini anakmu loh. Jadi begitu. Jadi tidak ada sedikit pun niat kepada dari klien kami ini untuk tidak mengakui. Artinya begitu, klien kami sangat menginginkan pengakuan itu dari LM, tapi LM nggak tahu lah. Nanti kalian yang lebih tahu, tanyakan sendiri kepada dia. Apa sih tujuan dia? Kalau misalnya LM suami itu kan biasanya minta pertanggungjawaban apa dan segala macam, apakah itu dipenuhi sama kliennya abang atau seperti apa? Karena kan selama ini LM tutup dari Pak RK sendiri kan sudah tidak membiayai lagi, makanya dia speak up gitu, bang. Jadi begini ya, kalau untuk pertanggungjawaban ini, klien kami ini insya Allah muslim ya. Jadi kalau dia meyakini dan merasa, faktanya kalau memang dia tidak mau bertanggung jawab, buat apa dia menyuruh kami dan mengutus kami memberikan informasi tentang kebenaran ini? Ya itu dia, tadi kan saya tidak mau mengulang-ulang pertanyaan bahwa ini waktunya, mungkin momentumnya baru pas hari ini, bahwa melihat berita ini terlalu berseliweran luar biasa lah. Dan ini perlu kami buka sebenarnya. Bang, tapi setelah ini, setelah masalah ini ramai atau sebelumnya, dari klien aku ada memberikan nafkah nggak kepada Lisa dan anak? Kalau untuk nafkah ya, karena pada saat mungkin ya, pada saat dia memberikan informasi, jadi informasi sesuai dengan kronologis ini kan sempat terputus. Jadi sempat terputus, artinya klien kami mencoba sangat menunjukkan etikat baiknya, cuman komunikasi ini dibatasi oleh LM. Setelah itu dia sempat menghilang, tidak ada kabar. Jadi kami terputus komunikasinya. Seperti itu ya. Kenapa nggak dari awal nggak menikahi aja, bang? Karena sudah tahu anak nih mau bertanggung jawab gitu. Jadi begini ya teman-teman, kalau pertanyaan itu kenapa tidak menikahi, silahkan tanya kembali kepada LM ya. Yang jelas klien kami menginginkan, cuman dia menghilang. Bagaimana menikahin orang kalau orangnya nggak ada niat, kan begitu. Sementara dia pernah menceritakan bahwa itu anak kamu, kan begitu. Jadi minta tolong pertanyaan itu pertegas lagi kepada LM bahwa hari ini ada yang mau menikahi, kalau memang itu diperlukan. Kan udah nikah tapi bang. Ya kurang tahu, siapa tahu dia mau nambah, saya juga mau lah. Cuman kalau udah untuk saat ini kondisinya ya mohon maaf, kita pikir 7 kali dulu. Sudah pernah ketemu anaknya belum setelah klien abang udah pernah ketemu sama anaknya belum? Apa tadi? Sudah pernah ketemu anaknya Sampai belum? sekarang apakah sudah bertemu dengan Sudah pernah. Kalau untuk pertemuan belum, tapi untuk mencoba membangun komunikasi, menyampaikan selamat ulang tahun segala macam, sudah berusaha lah klien kami ini ya. Itu yang by Instagram ya? Kenapa? DM-nya di DM di mana itu? Yang komunikasi yang kemarin terakhir. by handphone atau by Instagram, Pak? Yang untuk sementara yang kami tunjukkan ya Instagram. Bang, kira-kira kapan sih yang sendiri muncul untuk mempublikasikan diri? Dan kenapa nggak datang? Jadi begini nih, mohon maaf teman-teman, pertanyaan ini kalau bisa kita batasi, Pak Mediator ya. Jadi karena apa? Kebetulan ini saya sedikit curhat ya. Hari ini istri saya masuk SU karena mau melahirkan ya. Jadi kenapa saya lebih memilih hadir di sini? Ini sama-sama penting ya. Cuman ini penting juga untuk kami buka, begitu ya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan. Silahkan perwakilan 2 lagi, apa yang kira-kira paling fokus kepada persoalan informasi yang kami berikan ya. Coba perwakilan aja 2 lagi, setelah itu mohon maaf kami tidak bisa terlalu lama karena saya harus langsung bergeser. Bang, yang pertama, kenapa muncul? Yang kedua, apakah melaporkan kepada pihak kepolisian? Yang pertama kenapa belum muncul? Kenapa mengutus klien pengacara? Jadi begini ya, sekali lagi kan tadi sudah saya tegaskan, untuk sementara kami tidak tampilkan dulu ya saudara Ino ini, karena Ino secara tidak langsung, artinya secara hukum beliau telah mewakilkan kepentingan beliau untuk menyampaikan informasi ini melalui kami sebagai kuasa ya. Nah untuk saat ini beliau, saya kasih kisi-kisi ini, berada di wilayah Serang ya. Cuman untuk sementara mohon maaf, nanti dalam waktu dekat bila mana ini diperlukan kami akan hadirkan. Tapi bila waktu nanti diperlukan untuk
tes DNA, kami akan hadirkan, ya, kapan dan di mana. Kalau LM kurang biaya, insya Allah saya mampu untuk membantu. Soalnya niatnya baik, kan begitu. Bang, terakhir Bang, dari setelah isu yang kemarin LM menyebut ayahnya itu RK, apa ada komunikasi dari klien abang ke LM-nya sendiri untuk menyudahi ini gitu Bang? Komunikasi klien kami saat ini dibatasi, bahkan diblok mungkin. Karena mungkin dia nggak berani untuk membuka tabir ini, kan begitu. Cukup ya? Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman media bahwa informasi ini untuk sementara sudah bisa disimpulkan. Tapi suatu saat saya akan hadirkan klien saya dan akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Artinya untuk membuka tabir ini memang harus tes DNA, begitu ya. Artinya nanti waktunya kami akan secepatnya mendesak LM untuk melakukan tes DNA.